Hai guys, selamat tahun baru ya. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di kelas Madya bersama saya Clement. Selama 3 bulan ke depan, kita akan belajar bagaimana menjadi pengikut atau murid yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hari ini, kita akan mulai belajar Alkitab yang berjudul Murid yang Siap Menyangkal Diri. Ayatnya diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di tahun yang lalu. Sekarang kami memasuki tahun yang baru, sertai kami dalam sekolah minggu ini. Terima kasih atas kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Tuhan, tolong persiapkan hati kami, karena sebentar kami mau belajar Alkitab. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pelajaran hari ini berjudul Murid yang Siap Menyangkal Diri. Apakah ada yang tahu arti dari kata menyangkal diri? Kata ini bisa diartikan menolak, mengingkari, atau menyanggah diri. Dalam Injil Matius 16 ayat 24 dituliskan dengan jelas tentang syarat-syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa salah satu syarat untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah penyangkalan diri atau melupakan kepentingannya sendiri. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita menjadi milik Kristus. Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kita sebagai pengikutnya. Menyangkal diri adalah menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Memilih untuk lebih menaati firman Tuhan daripada menuruti keinginan dan kepentingan pribadi. Serta harus berani berkata tidak pada diri sendiri bila keinginan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada sikap-sikap yang menunjukkan seorang murid Tuhan Yesus itu bersedia menyangkal diri. 1. Siap menderita untuk Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga, Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan di Yerusalem. Maka dari itu, Yesus memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya. Yesus akan disiksa dan dianiaya oleh prajurit-prajurit Romawi atas tuduhan kejahatan yang tidak ia lakukan. Bahkan pada puncaknya, Yesus harus mati di kayu salib di antara para penjahat. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Yesus rela mengalami semua penderitaan itu dengan menyangkal dirinya dan menuruti kehendak Bapa. Setelah mendengar semuanya itu, salah satu murid, yaitu Petrus, tidak menyetujui pernyataan Yesus. Petrus berharap hal itu tidak terjadi dan menimpa Yesus. Tetapi Yesus segera mengerti bahwa iblis berusaha mengagalkan rencana Allah yang harus dia selesaikan. Sebenarnya Yesus bisa membebaskan diri dari penderitaan itu karena dia Allah yang berkuasa. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Ada satu alasan mengapa Yesus mau menderita, yaitu karena kasih-Nya kepada umat manusia, agar manusia tidak binasa karena dosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Sikap yang kedua, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh. Mengasihi Tuhan memerlukan suatu bukti tindakan nyata dari hidup seorang murid Yesus. Dalam Matius 16 ayat 24-26, Tuhan Yesus menginginkan setiap murid tetap mengikut Dia, sekalipun harus kehilangan segala sesuatu di dunia ini termasuk nyawanya sendiri. Mengasihi Tuhan juga terlihat dari bagaimana seseorang lebih mengutamakan Kristus. Artinya, menempatkan Tuhan Yesus lebih utama daripada segala sesuatu di dunia ini. Misalnya, berani menolak ajakan teman karena tidak sesuai dengan kehendak Kristus.
Memang tidak mudah menuruti semua firman Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa ketika kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberi jaminan untuk murid-muridnya yang setia. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah kalian siap menderita sebagai pengikut Kristus dan mengasihinya? Kalau Tuhan Yesus saja mau menyangkali diri dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, seharusnya kita juga siap menderita jika suatu saat nanti kita mengalami penganiayaan karena iman percaya kita. Maka dari itu, tetaplah beriman serta percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita ulangi lagi ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami belajar bahwa kami harus siap mengalami penderitaan sebagai murid-murid Yesus, dan kami harus berani menyangkal diri untuk membuktikan kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Bapa, hamba mau menyerahkan murid-murid ke dalam tangan-Mu agar iman rohani mereka terus bertumbuh. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.